Setelah ditunda di tahun sebelumnya, pelaksanaan evaluasi lapangan penilaian desa atau kampung berseri akhirnya dilaksanakan. Segenap warga di lokasi Kelurahan Kepuharjo, utamanya RW 6 dan RW 10 di Kabupaten Lumajang, berbondong-bondong mengikuti jalannya evaluasi lapangan ini. Walaupun dalam surat evaluasi lapangan yang telah diluncurkan oleh DLH Provinsi untuk membatasi jumlah kader atau warga yang hadir, namun antusiasme masyarakat di lokasi tersebut sangat total. Mereka beramai-ramai mengikuti jalannya penilaian, berkeliling lokasi hingga evaluasi. Kekurangannya apa mana? Malah yang saya temukan banyak kelebihannya. Alhamdulillah. Jujur saya takjub karena ini kategori pratama tapi sudah seperti Nadia gitu Bu ya. Mudah-mudahan Kelurahan Kepuharjo ini tambah sukses, tambah bersih, sehat warganya. Tim penilai berjumlah 3 orang yang kesemuanya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Evaluasi lapangan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 2 hingga 3 Maret tahun 2021, di mana hari pertama dilaksanakan di Desa Kelakah dan Kelurahan Kepuharjo, dan di hari kedua dilaksanakan di Kelurahan Jogoyudan dan Desa Sumberjo. Semoga semua calon desa atau kelurahan berseri yang diusulkan oleh Kabupaten Lumajang tahun ini mendapatkan tempat sesuai kategorinya. Mari kita ikuti liputan berikut ini. Selamat menonton. Pandemi kita tidak bisa mengeluarkan barangnya, kita mendirikan kelompok petani bunga. Kelompok petani bunga yang alhamdulillah saat ini omset kita sudah 1 bulan untuk 1 kelompok itu di antara 3 sampai 4 juta rupiah untuk 1 bulannya. Untuk per kelompok? 1 kelompok. Jadi untuk yang siap tampil itu kita taruh di sini siap jual. Untuk yang belum di masing-masing rumah kita lakukan budaya lain. Karena nanti jadi pastor seperti ini. Karena kan ini tahun-tahunnya itu dari zaman satu gabungan. Bukan pada gabungan ya kita
Ya, Rata-rata per bulannya ya, sekitar 200 kilo. Untuk seluruhnya. Kan termasuk besi juga, resep juga kita. contohnya siapa? Karena memang pengembangan
saya. Coba monggo. Ada sambalnya masih rapi. Nah, kalau ini jamu dari kunyit sama lengkas. Punya tanamannya di sini. Punya ada di RT 02. Di RT 2. Iya. Di sini RT 04. Kalau belimbingnya ada di RT sini. Itu belimbing, luntas sama kunyit, Mbak. Belimbing ngono. Kan banyak yang biasanya kalau musim sudah tidak ada harganya, belimbing itu jatuh semua. Jadi dimanfaatkan tuh. Minuman. Minuman. Ya, itu maksudnya ada. Staminanya. Vitamin manfaatnya apa? Ya, untuk menambah stamina, bau keringat. Ya. Terus sariawan. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Belajar bikin ininya dari mana, Bu? Mix kok kenapa harus dicampur dulu? Oh ya, ada inovasi dari ibu-ibu. Ini kan ada penyintas, ada belimbing. Ternyata kita lihat di YouTube muncul di situ. Ya. Tanamannya ada. Jadi tinggal daripada tidak dimanfaatkan, lebih baik. Istilahnya bakaran
kemudian daun pahit-pahitan, daun keduyok, daun kelor, ini banyak sekali di lingkungan kita. Kemudian buah kelapa, air kelapa, tetes, ataupun juga pakai air. Ini sudah kami masukkan YouTube di login saya, Pak Ferry. Kita ambil dicampur dengan pepaya, kemudian dimasukkan ke dalam ini ya, tanpa dicampur air, tanpa air. Ini penggunaannya nanti gimana? Langsung begini, campur air dulu, baru campur air. Semprotkan. Cukup kadang gimana sih biar baunya menyengat. Itu bio mahal. Ya, bio dan seterusnya. Bapak-bapak
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Kampung Berseri Kepoharjo. Yang ini apa, Mas? Kangkung, ya. Kangkung sebelah sini. Kangkung. Iya. Ini apa? Ayam. Lanjut. Terima kasih banget, semangat yang luar biasa gitu buat ibu-ibu dan bapaknya. Saya lihat itu sampai lihat ibu-ibunya semangat tanpa batas asal dia ya. Jadi dari RW 6 ke RW 10. Kalau saya lihat sih bagus semua ya. Nggak tahu mungkin dari menilai, mungkin ada saran ke depannya itu harus gimana, mungkin bisa dilanjutkan ke tingkatan selanjutnya, kita harus gimana, Mas Radian dan tim ini. Padahal di surat juga sudah di warning, tidak boleh mengumpulkan massa, cukup diwakili beberapa kader saja. Tetapi ini kenyataannya seperti ini, Bapak. Jadi mulai dari Kelakah juga begitu, kita tidak bisa membendung keinginan mereka. Saking semangatnya. Tetapi ini adalah yang melatar belakangi, khususnya untuk Kepoharjo. Kenapa antusias masyarakat seperti itu? Yang pertama, karena penilaian berseri tahun kemarin sempat tertunda. Jadi coro utun ini saat ini lah. Dosi saat ini. Sampai semuanya keluar menyaksikan, menyambut panjenengan sedaya. Kemudian yang kedua perlu diketahui bahwasanya Kepoharjo itu 3 tahun yang lalu itu mendapat predikat yang sangat luar biasa. Nih, yaitu apa? Kampung terkumuh di Kabupaten Lumajang. Jadi dulu Pak Bupati itu untuk memotivasi lingkungan, khususnya di kelurahan, adalah masyarakat sini sudah mulai sadar untuk mengelola lingkungannya, walaupun sebagian besar di sini tidak punya halaman yang luas. Di beberapa tanaman unggulan di samping bunga tanaman toga yang tadi bisa dilihat di sini sudah ada home industri yang menampung daripada kegiatan ibu-ibu yang menanam tanaman toga yang di rumahnya masing-masing. Nah, kalau saya langsung evaluasi mulai di RW 6 yang pertama RW 6 sama RW 10.
Ini baca saya yang utarakan kurangnya dulu apa plusnya Bu? Kurangnya. Berarti yang gak enak dulu gitu. Yang pertama, saya belum melihat ada tempat sampah terpilah. Mungkin kurang, ada tapi mungkin kurang. Di dalam Pak. Di dalam. Di dalam rumah. Di dapur ada Dalam. sampah plastik dan sampah kertas. Nah itu. Kalau saya nggak ditunjukkan berarti saya kan nggak tahu. Ya. Insya Allah ada. Kalau di depan rumah paling nggak per 2 rumah lah, paling nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang lainnya, apa namanya, untuk saluran drainase sudah bersih. Yang dulunya katanya kumuh, alhamdulillah sudah tertata rapi. Kekurangannya apa maning? Di total berapa RW Pak? 2. Satu kelurahan berapa RW? 11. Kok 2? Kan terpilih 2 berarti itu yang terkumuh. Yang itu yang jadi yang terbaik. Nah, sekarang sudah ada 2 RW. Mudah-mudahan ini kan Pratama lolos, tambah 1 RW. Siap. Siap? RW sebelah. RW 2. Siap. Nanti Ya Bu. jangan nambah 1, nambah 2 atau 3. Oh siap. Nanti waktu ke Madya, mana yang terbaik itu yang disusulkan. Yang 2 penompang. Nanti persiapan ke Mandiri. Dari itu persiapan lagi sambil jalan ke Kampung Iklim. Tapi inovasinya harus lebih banyak. Kalau bisa ada namanya apa, teknologi lingkungan tepat guna. Kayak di mana tadi di Kelaka ada pemanfaatan air hujan. Yang itu udah proklim namanya. Yang sini. Nah, itu bisa mencontoh nggih Pak Gus. Kemudian buatlah kampung tematik, Bu. Nggih. Per RW punya tema sendiri. Apa yang mau diangkat dari RW? Kemudian RW 6 punya tema apa? Apa kampung hidroponik? Apa Kampung bunga. kampung bunga ya, itu ya yang diangkat. Jadi temanya di RW itu apa? Ke RW 10 sini kampung lele mama ya. Nah, ada inovasinya. Inovasinya banyak, tapi ada satu yang diunggulkan. Itu yang jadi tema. Maksudnya gitu, Pak Lurah. Jadi Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Kadian. Seperti yang sebelumnya disampaikan, di sini saya menemukan kekurangannya sedikit sekali, Bu. Benar apa yang disampaikan sama Bapak Kadian. Malah yang saya temukan banyak kelebihannya. Alhamdulillah. Saya pertama kali disambut di depan itu takjub. Jujur saya takjub karena ini kategori Pratama tapi sudah seperti Madya begitu Bu ya. Nah, terus kemudian keunggulan dari sini adalah gotong royong ya Bu ya. Gotong royong, kemudian pawon urip. Pawon urip itu menanam bersama ya Bu ya. Merawat bersama, makan bersama itu yang mempersatukan gotong royong dari kelurahan Kepuh. Terus kemudian untuk kondisi sebelumnya itu saya juga kagum karena perlu waktu 3 tahun ya Ibu ya untuk berbenah dari yang diperhatikan oleh Bapak Bupati ya, kampung terkumuh, kemudian berbenah ada rumah yang belum ada keramiknya, kemudian masih jamban, terus kemudian masih banjir juga ya Ibu ya. Terus saya 3 tahun melihat itu kaget gitu Bu, melihat perkembangan yang Ibu sampaikan di sini. Terus sertifikat ODS-nya tahun berapa Ibu? Tahun ini. 2020 atau 2021? 2020. Oh 2020. Greenhouse.
Rumah hijau. Rumah hijau. Rumah hijau. Yang di kelurahan dibongkar. Rumah hijau cari. Jawabannya itu enggak penuh. Nah, mungkin nanti Pak Agus ya, karena tadi saya sampaikan ke kader ada yang belum paham mengenai greenhouse. Padahal tanamannya sudah banyak sekali di sini ya. Meskipun keterbatasan lahan, tapi masyarakatnya masih mau lah Bapak ya untuk terlibat terhadap penghijauan, terutama bunga Pak ya, bunga karena memang terbatas untuk tidak bisa menanam tanaman keras ya Ibu. Kemudian untuk ciri khasnya yang saya lihat tadi adalah dari budidaya bunga dan ikan, terutama ikan lele. Ikan lele ini kan sementara masih dijual ya Ibu ya. Kalau bisa misalnya diolah di RW 10 ya Bu ya, diolah mungkin dibikin nugget dari ibu-ibu kadernya, diolah kembali atau dibikin makanan lain lah, bakso bisa juga ya. Kita selama ini hanya dijual kan dan dipanen atau oleh warga sendiri gitu. Kalau bisa diolah gitu. Terus kemudian untuk pepaya, saya juga baru tahu ini pepaya selain dibuat manisan juga bisa dibuat pupuk dicampur keong gitu ya. Tadi ada 3 jenis pupuk kalau nggak salah tadi saya lihat, ada pupuk nabati, pupuk keong dan pupuk apa Mas? Organik ya? Organik kalau nggak salah gitu. Kemudian sudah ada hidroponik juga kelebihannya tadi. Tapi kebetulan tidak dijual ya Ibu. Tadi mana Ibu yang mempunyai hidroponik tadi? Jadi kalau ada warga yang membutuhkan bisa mengambil sendiri ya Ibu ya. Cuman yang saya belum mendengar itu Jumat bersih. Apakah di sini ada kegiatan Jumat bersih? Jumat bersihnya tuh hari Jumatnya atau hari Minggunya Bapak? Jumat itu bersih. Hetok ya bibitnya ya? Ada. Untuk di Bank Sampah Mawar itu kita kan punya kelompok petani bunga Sengarayu. Jadi untuk anggotanya kita wajibkan untuk membibit 1 bulan sekali. 1 bulan itu kita membutuhkan 200 bibit. Karena untuk tiap rumah yang kita istilah kita itu bekerja sama dengan kita, bekerja sama dengan Bank Sampah Mawar. Yang mau saya sampaikan Mbak Bilkis? Nggak ada. Saya kembalikan ke panitia. Sebelum dikembalikan panitia, ini cikal bakalnya sudah bagus, harus tetap semangat, bisa menularkan ke RW yang lain. Kan pasti punya target toh Pak Lurah nih, dan warga punya target. Lek Pak Lurah ganti kudu tetap semangat. Semangat tetap nomor 1, tetap jaga kesehatan. Lek sakit ya gak iso. Ya toh Bu. Walaupun Pak Lurah pindah ke lurahan lain, ganti lurah baru, tetap harus tetap semangat. Dijelaskan kalau Pak Lurahnya nggak ngerti, kadernya yang jalan, RW-nya yang jalan. Pak Lurah nggak bisa jalan, nggak ada RW, nggak ada RT, nggak ada warga. Pak Lurah juga nggak bisa jalan. Kita semua tetap semangat. Mudah-mudahan kelurahan Kepuharjo ini tambah sukses, tambah bersih, sehat warganya. Dan semua khususnya Lumajang ini yang ikut berseri bertambah nih Pak Gus. Tidak hanya di sini, mungkin nanti desa kelurahan yang lain. Kemudian ngomong kemana? Soalnya hitungannya itu walaupun cuma 2 RW ini sudah mendekati madya. Wilayahnya kan katanya kalau RW 10 pecahnya RW 6 itu sudah sangat bagus, luar biasa pokoknya. Dipertahankan, nanti kurang-kurangnya ditambah sedikit, siapkan untuk RW selanjutnya, ditularkan Bu ilmunya. Nah, mungkin nanti kalau nggak bisa buka kadernya mungkin lewat RT RW. Insya Allah nanti dari teman-teman Dela juga membantu. Memang ini anjuran dari provinsi dulu, zamannya Pak Fauzi, ya. Pertimbangannya, kalau pilah sampah itu taruh di depan, ya,
mengganggu estetika. Apalagi di sini daerah perkotaan, itu pertama. Yang kedua, kalau ditaruh di luar, takutnya ini hujan, musim hujan. Makanya saya anjurkan ibu-ibu untuk ditaruh di dapur saja, karena sampah itu sumbernya kan dari sana. Tetapi ada yang lupa mungkin. Saya udah pesen, kalau pas penilaian ibu, tolong dikeluarkan semua, kan begitu saya. Nah, ini lupa. Baru ingat, Pak. Tapi, monggo nanti sambil pulang, Bapak bisa ngirim satu rumah atau dua